sekarang saya coba untuk membaca, meneliti kitab Toharoh ada pada Fathul Qorib ini ya. Nanti kalian boleh mengkoreksi, boleh bertanya tentang apa yang akan saya uraikan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama Kitabu Ahkamit Toharoh. Ini judulnya ya. Judulnya Kitabu Ahkamit Toharoh. Kita lihat dulu ada berapa kalimat? Ada 3 kalimat di sini. Kitabu Ahkami Toharoh. Ada 3 kalimat. Yang pertama, kedua, ketiga itu kalimat apa saja? Yang pertama kita tanya ini kalimat apa? Ini kalau saya jawab kalimat isim. Kalimat isim. Kenapa kalimat isim? Karena maknanya sudah punya makna tapi tidak bisa dikasih 3 zaman. Tidak bisa, tidak pantas dikasih sudah kitab, sedang kitab, akan kitab. Tidak pantas. Walaupun tidak kelihatan tanda ciri kalimat isim, tapi dari maknanya kita kelihatan. Karena tidak pantas dimasuki 3 zaman, berarti ini kalimat isim ya. Saya tahu ini kalimat isim dari situ. Yang kedua, ahkami. Ini juga saya anggap kalimat isim juga. Kenapa? Karena ini berharokat jar, berirobkan jar, kasroh ya. Ahkami. Saya tahu ini kalimat isim dari dia harokatnya jar. Karena fi'il tidak mungkin dijar. Yang ketiga, at-tahar itu sudah pasti isim juga ya. Isim juga. Karena apa? Karena irob jar ini. Salah satu tanda dari kalimat isim adalah irob jar. Jadi ketiga kalimat ini semuanya isim semua. Karena ada tandanya sendiri tadi ya. Lalu setelah kita tahu itu kalimat isim semua, kitabu isim, ahkami isim, toharah juga isim. Terus sekarang irobnya, harokatnya. Harokatnya ini kenapa domah, ini kenapa kasroh, ini kenapa kasroh. Irobnya kenapa ini rofa, kenapa ini jar, kenapa ini jar. Karena rofa ditandai dengan domah, jar kasroh ya. Kenapa irobnya ini adalah irob rofa atau domah. Yang pertama, ini kitabu ini menjadi khobar dari mubtada yang hada. Hada utawi iki, hada utawi ini adalah kitab menerangkan tentang hukum-hukum tohar. Jadi ini khobar. Khobar iku khobar. Kalimat isim kedudukannya menjadi khobar. Nah, ini yang nanti diketahui dalam bab isim-isim yang harus dibaca rofa, salah satunya adalah khobar. Mubtada dan khobar itu semuanya harus dibaca rofa. Rofanya menggunakan domah ya, menggunakan domah. Rofanya menggunakan domah. Kenapa rofanya menggunakan domah? Karena kitab ini adalah isim mufrad ya, isim mufrad. Kenapa isim mufrad? Karena maknanya satu, kitabun satu. Kalau 2 kitabani, kalau 3 kutubun. Karena maknanya satu, jadi itu isim mufrad. Isim mufrad ketika rofa ditandai dengan domah. Kayak kemarin rofa, salah satu tandanya adalah domah yang pertama ya. Adalah domah. Domah bisa masuk ke 4 kalimat kemarin itu. Domah isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari'. Ada 4 yang bisa dimasuki domah. Salah satunya isim mufrad. Kalau ini isim mufrad, maka ketika dia rofa harus ditandai dengan domah ya. Ini kalimatnya kalimat isim, dia irobnya rofa karena menjadi khobar. Rofanya menggunakan domah karena dia isim mufrad. Ini yang pertama. Kenapa tidak ditanwin? Kenapa enggak kitabun? Kenapa kitabu? Padahal kalau isim, kalimat isim itu kalau tidak ada alnya itu harusnya ditanwin. Kalau ada alnya tidak boleh ditanwin. Tapi ini juga tidak ditanwin, tidak ada alnya. Kenapa? Karena diidhofahkan kepada kalimat selanjutnya. Karena dibacanya disambung dengan kalimat selanjutnya. Kalau ada kalimat isim dibaca disambung dengan kalimat lainnya, maka tidak boleh ditanwin. Arkanus sholati, bukan arkanun tapi arkanus sholati, contoh misalnya. Nah, kenapa tidak ditanwin? Karena disambungkan dengan kalimat setelahnya. Kitabu ahkami ya. Kitabu ahkami. Yang kedua, lafal yang kedua ini adalah kalimat isim juga tadi ya. Tapi kenapa irobnya jar? Kenapa irobnya jar? Karena ahkami ini adalah kedudukannya menjadi mudhof ilaih. Nanti
ada di i'rab isim-isim yang harus dibaca jar. Salah satunya adalah mudhof ilaih. Mudhof ilaih harus dibaca jar. Atau lagi isim yang kemasukan huruf jar harus dijar. Nah, salah satu nanti kan kita harus mempelajari mana isim yang harus dibaca rafa, mana isim yang harus dibaca nasab, mana isim yang harus dibaca jar. Lah, kami ini termasuk isim yang harus dibaca jar. Kenapa? Karena menjadi mudhof ilaih, karena menjadi susunan idhofah yang dia kedudukan menjadi mudhof ilaih. Susunan idhofah terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Kalau yang mudhof ilaih harus jar. Jarnya menggunakan kasroh. Kenapa? Kenapa menggunakan kasroh? Karena ini bentuknya adalah jamak taksir. Jamak taksir. Kita tahu dari mana itu jamak taksir? Karena ada bentuk mufrad. Hukmun satu, hukum satu, hukmani hukum dua, ahkamun itu beberapa hukum. Berarti maknanya beberapa. Ini termasuk jamak taksir. Isim yang bermakna banyak yang berubah dari bentuk mufradnya. Awalnya asal bentuk mufradnya hukmun. Hukmun itu hukum satu. Kalau hukum dua, hukmani atau hukmaini. Tapi kalau hukum banyak, ahkamun. Ini pakai jamak taksir. Kenapa? Karena ini tidak berakal ya. Kalau berakal biasanya masuk ke jamak mudzakkar salim. Hukumuna, tidak boleh hukumuna. Kenapa? Karena ini masuknya ke jamak taksir karena tidak bisa atau tidak punya akal. Jadi tidak boleh dimasukkan ke jamak mudzakkar salim. Pakai aja jamak taksir. Hukmun, hukmani, ahkamun. Karena ini jar, berarti ahkami. Di i'rab jar, kalau i'rab jar besok kita hafalan juga i'rab jar atau i'rab khafad. Itu punya 3 tanda. Yang pertama kasroh. Kasroh menjadi tanda i'rab jar masuk ke 3 kalimat juga. Isim mufrad, jamak taksir, dan jamak muannas salim ya. Ada 3. Ini masuknya kalimatnya kalimat isim, isimnya jamak taksir, lalu i'rabnya jar karena menjadi mudhof ilaih.